salah satu hak anak itu adalah mendapatkan pendidikan agama. Walaupun di dunia mereka tidak menuntut, wahai ayah, wahai ibu, beri saya pendidikan agama, mereka tidak nuntut. Namun di akhirat ternyata itu yang ditanya, sehingga itu kesalahan anak itu, sehingga mereka bisa menjadikan alasan, membuat alasan nanti berdebat di hadapan Allah. Apa alasan mereka? Ya Allah, orang tua saya tidak mengajarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat hidup berbagi, di video kali ini saya bersama dengan Ustadz yang tidak asing lagi bagi orang pesisir selatan, ya. Apalagi orang Payakumbuh, ya, Ustadz Agil. Alhamdulillah hari ini beliau mengisi khutbah di Masjid Akbar Baitur Rahman, dan imamnya juga sama gelarnya, kita sama-sama alumni Al-Azhar, ya. Alhamdulillah, khatib alumni Al-Azhar Mesir, dan imamnya juga alumni Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah, kita sangat senang sekali. Semoga banyak di pesisir ini alumni Al-Azhar, insyaallah. Insyaallah, ya. Oke, saya Sagil hari ini disebut juga dengan Sayyidul Ayam, ya. Sayyidul Ayam, ya. Penghulunya sekalian hari, karena hari Jumat. Karena hari ini hari istimewa, hari Jumat. Jadi kita minta sedikit pencerahan dari Ustadz Agil, ya. Tidak lama-lama, karena kita tahu beliau suaranya juga sudah habis tadi ketika memberikan tausiah berapi-rapi. Ini sangat luar biasa, jarang Ustaz sebenarnya Agil. Suaranya menggelegar, kemudian isinya juga mantap. Ya, kadang orang suaranya menggelegar, isinya tidak terlalu menggelegar gitu. Ustaz Agil suaranya bagus, bergoyang mimbar, tapi isinya luar biasa. Alhamdulillah. Oke, Ustaz Agil, kita minta kepada Ustaz Agil untuk menyampaikan pesan-pesan atau tausiah atau pelajaran agama lah pada hari istimewa ini, ya. Oke, Ustaz Agil, dipersilakan, falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hidup berbagi. Sahabat hidup berbagi, kita akan coba lagi bahas apa yang kita bahas tadi. Ketika kita melihat bagaimana orang berlomba-lomba mengejar dunia mereka, orang berlomba-lomba mengejar kekuasaan, orang berlomba-lomba menjadikan anak mereka hebat hanya bidang duniawi mereka, padahal sebenarnya itulah awal dari kekalahan umat Islam. Itulah awal dari keterpurukan kita. Karena sebenarnya ketika seseorang itu berislam, maka mereka pasti akan menjadi mulia. Pasti akan menjadi mulia. Makanya hadis yang kita bacakan tadi, orang Islam itu akan jadi santapan. Orang Islam tu pada akhir zaman itu jadi santapan. Lalu para sahabat ketika itu heran, kok apakah kami ketika itu sedikit? Ya, Rasulullah mengatakan tidak, bukan karena sedikit. Bukan karena sedikit, bahkan kita sangat banyak. Namun kita dikuasai oleh orang kafir. Kenapa? Karena kata Rasulullah mengatakan kita itu banyak tapi seperti buih di lautan. Buih di lautan ada namun tak terasa. Umat Islam banyak, ada banyak namun tidak terasa pengaruh mereka. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah penyakit wahan. Penyakit wahan itu hubud dunia. Hubud dunia itu berlomba-lomba mengejar dunia. Bagaimana anak bisa menjadi orang bermartabat di dunia, bagaimana anak bisa berpendidikan tinggi, bagaimana anak bisa menjadi kaya. Itu semua tidak salah sebenarnya. Namun yang salah adalah ketika kita sebagai keluarga tidak memperhatikan agama mereka. Kita khawatir anak kita nilainya rendah, namun kita tidak khawatir anak kita tidak baca Al-Quran. Kita khawatir anak kita tidak mengerjakan PR, tapi kita tidak khawatir anak kita bolos solatnya. Na'udzubillah min zalik. Dan itu banyak, dan itu berbahaya, dan itu adalah awal dari awal kehancuran Islam sebenarnya, dan itu adalah awal dari kehancuran keluarga kita. Karena keluarga itu akan indah jika ada Allah di dalamnya. Maksudnya ada nama Allah, disebut nama Allah, ada zikir kepada Allah, ada saling mengingatkan
tentang Allah, ada disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar prestasi dunia. Bukan sekadar prestasi dunia. Walaupun prestasi dunia itu penting, namun jangan sampai mengabaikan hubungan keluarga kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita takut dan segan menasihati abang kita, misalnya tak solat malah solat, segan. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk kita tidak sayang kepada keluarga kita. Kita merasa sayang kepada abang kita kerana segan, nanti kalau diingatkan dia solat, nanti dia marah kepada kita. Padahal itu adalah bentuk tidak sayangnya kita kepada abang kita. Kenapa? Kalau dia tidak solat, pasti nanti diazab oleh Allah. Nanti kalau orang yang tidak solat itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Dan ketika kita membiarkan anak isteri kita misalnya berbuat dosa kepada Allah, lalu kita biarkan saja, itu bentuk kita tidak sayang kepada mereka. Karena itu adalah maksiat kepada Allah. Maksiat kepada Allah ujung-ujungnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin nasihat kita pada siang ini adalah mari kita menjadikan agama ada di dalam keluarga kita. Pendidikan agama ada di dalam keluarga kita. Apalagi kalau sekarang kita menjadikan anak-anak kita orang-orang yang hafal Quran, Masya Allah, sehingga mereka nanti memberikan kepada ayah ibunya mahkota cahaya di akhirat kelak. Betul ya, Ustaz? Iya, seperti itu. Sagil, ini ada pertanyaan, Sagil. Iya. Ini dipotong sedikit. Ini ada pertanyaan, tadi sangat tersentuh sekali. Nanti akan ada adanya perdebatan antara suami dan istri, anak dan orang tuanya, dan ini tentu sangat menakutkan ya, ketika anaknya menuntut kepada orang tua, bagaimana gitu kan. Sementara hari ini orang tua kita lihat asal anaknya menjadi orang berhasil ya, berprestasi, dapat jabatan ini, kemudian meraih kekayaan ini, mereka sudah bangga. Ternyata nanti tidak beruntung di akhirat. Apakah anak ini menuntut, Sagil? Masya Allah. Ya, salah satu hak anak itu adalah mendapatkan pendidikan agama. Walaupun di dunia mereka tidak menuntut, wahai ayah, wahai ibu, beri saya pendidikan agama, mereka tidak menuntut. Namun di akhirat ternyata itu yang ditanya, sehingga itu kesalahan anak itu, sehingga mereka bisa menjadikan alasan, membuat alasan nanti berdebat di hadapan Allah. Apa alasan mereka? Ya Allah, orang tua saya tidak mengajarkan saya. Bisa saja mereka mengorbankan orang tua mereka supaya mereka selamat dari nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun di dunia katanya sayang orang tua, saya sayang orang tua, saya sayang ayah, saya sayang ibu saya. Namun ketika di akhirat kelak mereka mampu mengorbankan orang tuanya supaya mereka selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin seperti itu, Ustaz. Masya Allah, sangat jelas sekali pemirsa sahabat hidup berbagi. Ini nasihat Jumat yang sangat luar biasa ya bagi kita semua. Kita boleh bangga dengan prestasi anak kita, mungkin juara kelas, pintar bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Kemudian setelah tamat mereka diterima di perguruan tinggi yang ternama juga, mungkin di UI misalnya kan, di UIN, mungkin ada di UGM dan sebagainya, kedokteran. Kita bangga, tetapi hati-hati ya, ketika kita lalai mengingatkan anak-anak kita, nanti mereka minta haknya, bahkan mengorbankan orang tuanya, mengorbankan apa saja asal bisa selamat dari neraka ya. Nauzubillah. Ini sangat berkesan sekali, Sagil. Kemudian terakhir, Sagil, ini masih ada pertanyaan ya. Ini kalau saya lihat, Sagil ya, ceramahnya ya di Masjid Akbar, karena saya tidak mengikuti setiap Ustaz Agil pergi ceramah, pergi dakwah ya. Kalau di Masjid Akbar ini berapa kali saya perhatikan Ustaz Agil itu berapi-rapi ceramahnya, menyampaikan seolah-olah mengamalkan hadis Nabi, qulil haq walau kana murran ya. Sampaikanlah yang benar itu walaupun meskipun itu pahit ya. Mungkin pahit bagi Ustaz Agil yang menyampaikan, setelah menyampaikan mungkin ada yang kok Ustaz itu keras seperti itu. Mungkin pahit bagi orang yang menerima atau bagi Ustaz Agil. Yang pertanyaan saya ya, pertanyaan Ana ya. Apakah setiap tempat
setiap masjid di mana Ustaz Agil ceramah seperti ini, dakwahnya tuh di masjid yang besar ini saja. Ini Masya Allah. Ini pertanyaan tidak berkait agama berarti ya, Bang, ya. tapi memang itu karakter kayaknya, Bang. Dulu pernah kita di Masjid Ausat di Payakumbuh. Jadi waktu itu sakit demam, Bang. Demam. Lalu kata pengurusnya, Ustaz, santai-santai aja Ustaz, jangan keras-keras Ustaz. Tapi ternyata ketika sudah niatnya ya udah santai saja, jangan keras-keras. Tapi ternyata ketika sudah di mimbar itu, arwah mimbar itu ada aja Ustaz, sehingga keras gitu, keras penyampaiannya. Iya, karakter memang bawaan kayaknya Ustaz. Memang bawaan. Berarti di mana saja memang Di mana aja, iya kayak gini. Seperti ini Ustaz. Masya Allah. Tapi memang kalau untuk khutbah, pertama mungkin pelajaran kita semua untuk khutbah ya, dan kita para khatib pasti tahu, karena untuk khutbah itu pertama kita harus menjiwai apa yang isi khutbah kita kan, menjiwai apa isi khutbah kita. Dan sebelum khutbah itu kita harus istighfar banyak-banyak, supaya kita hadir dalam khutbah itu. Istighfar banyak-banyak. Ini saya dengar dari Abu Muslim dia menyampaikan bahwa Syekh Muhammad Hasan di Mesir kayak gitu. Gitu ya. Iya. Sebelum khutbah itu kan beliau imamnya Syekh Muhammad Hasan. Kalau Muhammad Hasan khutbah di Mansurah, beliau imamnya. Jadi kan di dalam kamar itu. Dan sebelum khutbah itu semua Muhammad Hasan menangis sejadi-jadinya, mohon ampun kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah supaya nanti bisa memberikan yang terbaik ketika khutbah. Seperti itu, menangis sejadinya ketika sebelum khutbah tu, mohon ampun ya Allah, ampuni dosamu ya, ampuni dosaku ya Allah. Dan beliau berdoa, Allahumma ja'alni wasilatan man ihtada. Ya Allah, jadikanlah kami wasilah bagi orang-orang yang mendapat petunjuk. Seperti itu. Masya Allah. Jadi khutbah itu memang harus menjiwai. Menjiwai dari hati. Tapi kalau hati kita kotor, iya. Iya. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustadz Agil. Ini sangat sangat penting diperhatikan oleh para khutbah ya, para penceramah. Jadi kenapa ada orang titelnya tinggi ya, sudah dapat doktor, kemudian atau profesor malah ya, ketika khutbah orang itu mengantuk. Jemaah itu kadang tidak suka, baru saja mulai ceramah khutbahnya itu jemaah sudah mulai menguap, ngantuk, bahkan ada kegiatan lain gitu, tidak peduli ya. Mungkin salah satunya ya karena tidak menjiwai tadi istighfar sebelum perbaikan diri sebelum khutbah itu mungkin tidak ada ya, mungkin ya. Bisa jadi ya. Tapi Ustaz Agil baru naik saja mata orang sudah melotot nih Ustaz Agil. Oke Ustaz Agil, ini nasihat sangat berharga sekali. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di channel Hidup Berbagi ini pada kesempatan lain. Terima kasih Ustaz Agil.